hasil penemuan barang bukti terkait dengan narkoba. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menko Polhukam, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Budi Gunawan, serta seluruh pejabat pendamping yang kami hormati, Bapak Jaksa Agung, Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, serta seluruh Bapak dan Menteri yang tergabung dalam 23 kementerian lembaga. Menambahkan apa saja karena yang baru saja ditekankan oleh Bapak Menko Polhukam dalam hal ini, kembali kami sampaikan bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia beliau sangat serius dalam hal memastikan bahwa peredaran narkoba yang berdampak terhadap generasi muda ini betul-betul harus bisa diberantas semaksimal mungkin, mulai dari hulu hingga ke hilir. Oleh karena itu, beliau membentuk Des Pemberantasan Narkoba, di mana Bapak Menko Polhukam sebagai pengarah dan kami diberikan tugas sebagai ketua Des. Sebagaimana kita ketahui, mungkin secara umum saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa saat ini kita terus memerangi dan memberantas sindikat internasional, khususnya yang selama ini melakukan operasinya di Indonesia. Ada dua kelompok besar, yaitu sindikat Golden Crescent dan sindikat Golden Triangle. Terkait dengan hal tersebut, tentunya kami akan melaporkan proses dan tindak lanjut dari pembentukan Des Narkoba, di mana di dalamnya ada 5 pokja, yaitu pencegahan, penegakan hukum, TPPU, rehabilitasi dan publikasi. Dan kami akan melaporkan penegakan hukum atau pengungkapan yang kami lakukan dari mulai tanggal 4 November sampai dengan 3 Desember 2024 atau dalam kurun waktu 1 bulan setelah dibentuknya Des. Mungkin kami laporkan dulu terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pokja Pencegahan dengan sasaran tentunya kita ingin bahwa beberapa wilayah yang saat ini terdetek menjadi kampung narkoba, maka kami seluruh kementerian lembaga bersama-sama bekerja tentunya dengan pemerintah daerah untuk mengubah kampung yang tadinya dikenal sebagai kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba. Ada kurang lebih 2.900 kampung narkoba yang saat ini terdetek oleh kita, dan secara bertahap saat ini sudah ada kurang lebih 90 kampung yang kita garap secara khusus untuk kita ubah dari yang tadinya kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari program-program penyuluhan sampai dengan program edukasi, termasuk masukkan beberapa kurikulum kegiatan pendidikan di sekolah, sehingga semuanya kita kerjakan secara simultan, termasuk juga melakukan upaya penegakan hukum di dalamnya. Kemudian kami laporkan terkait dengan Pokja Penegakan Hukum bahwa selama 1 bulan ini kami telah memproses 3.608 perkara dengan mengamankan kurang lebih 3.965 tersangka serta barang bukti senilai 2,88 triliun rupiah, terdiri dari sabu 1,19 ton, ganja 1,19 ton, obat keras 2.200.000 butir lebih, Happy Five kurang lebih 1.163.000, ekstasi 370.868 butir, asis 132 kg,
tembakau gorila 12.576 gram, kokain 251,3 gram, ketamin 194 gram. Kemudian kami juga melakukan proses TPPU terkait dengan pengungkapan yang kita laksanakan, khususnya terkait dengan pengedar besar. Ada 5 laporan polisi yang saat ini kita proses dengan tindak pidana pencucian uang, dan sampai saat ini total aset yang bisa kita amankan sekitar 126,84 miliar, dan proses ini masih terus berlangsung untuk memastikan seluruh yang terafiliasi dengan proses pencucian uang tersebut bisa kami amankan. Kemudian juga kita melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Ada 469 orang pengguna narkoba yang saat ini kami lakukan rehabilitasi. Tentunya ini dilakukan berdasarkan asesmen dari BNN, kemudian dari kejaksaan dan kemudian oleh pengadilan untuk mengurangi beban jumlah napi narkoba yang memang saat ini tadi dilaporkan mayoritas rata-rata berasal dari pengguna dan pengedar narkoba. Kemudian kegiatan-kegiatan lain termasuk publikasi. Dalam hal ini mungkin kami sampaikan tiga pengungkapan kasus nonjol narkoba yang beberapa waktu sudah dilaporkan atau mungkin dirilis secara parsial. Saat ini kami jadikan satu. Yang pertama adalah pengungkapan pabrik obat keras Eksimer di Tasikmalaya, di Jawa Barat. Pada tanggal 8 November diamankan 9 orang tersangka, mulai dari pengendali, pemodal, peracik, dan pencetak. Barang bukti yang diamankan 1 juta butir, kemudian berlabel LC, HL, dan GD seberat 170.000 gram. Ada kurang lebih estimasi nilainya 700 juta. Kemudian yang kedua, pengungkapan sabu jaringan Afghanistan di Kampung Ambon di Jakarta Barat pada tanggal 17 November lalu. 1 orang diamankan dan saat ini kami terus melakukan pengembangan. Namun kita amankan 389 kg sabu dengan nilai kurang lebih 800 miliar rupiah. Dan ini tentunya kita bisa menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan penggunaan narkoba ini sebesar 2,2 juta jiwa. Kemudian pengungkapan clandestine lab basis di Uluwatu, Bali beberapa waktu yang lalu yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba pada tanggal 18 November. 4 orang tersangka sebagai peracik dan pengemas saat ini kita amankan. 4 orang saat ini masih kita buru sebagai DPO. Beberapa waktu yang lalu juga sudah disampaikan kita mengamankan barang bukti 1.163.210 butir happy pipe, 132,9 asis dan bahan baku pembuatan. Dan yang menarik adalah kita amankan 7.365 cartridge yang ini terindikasi merupakan cartridge untuk jenis vape, mungkin rekan-rekan tahu semua. Kemudian 17 unit mesin dan estimasi barang bukti yang kita amankan sebesar 1,52 triliun. Dan tentunya ini kalau dilepaskan tentunya akan berdampak kepada 1,49 juta jiwa. Dari keseluruhan barang bukti yang diamankan total semuanya tentunya kita bisa menyelamatkan kurang lebih 10 juta masyarakat dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan narkoba ke depan, tentunya ada beberapa kesepakatan dan rekomendasi tadi yang akan kita lakukan ke depan. Yang pertama terkait dengan masalah penegakan hukum. Jadi kita rapatkan izin Bapak Menko
Polhukam, kami sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa kita sepakat untuk memberikan hukuman maksimal kepada semua pengedar dan bandar yang tertangkap. Tadi Pak Kejaksaan Agung juga sudah sangat mendukung. Demikian juga kita harapkan nanti dari teman-teman Mahkamah Agung juga memberikan hukuman vonis yang maksimal. Kemudian juga dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kita sepakat bahwa seluruh pelaku pengedar narkoba ini akan ditempatkan di super maksimum security, sehingga ini juga bisa memotong potensi peredaran atau pengendalian jual beli narkoba yang masih dikendalikan atau selama ini dilakukan oleh para pelaku yang divonis mati ataupun seumur hidup. Ini kita lakukan dan mudah-mudahan ini juga berdampak. Kemudian juga melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap yang sudah selesai menjalani hukuman oleh Kementerian IPAS, BNN, dan Polri, sehingga memastikan bahwa mereka yang sudah keluar itu mereka tidak melakukan kegiatannya lagi. Kemudian terkait dengan bidang pencegahan, tadi sudah disampaikan bahwa kita terus melakukan kerjasama, baik mulai dari edukasi yang dilaksanakan oleh kementerian lembaga terkait, termasuk mewajibkan setiap tempat yang ditengarai akan digunakan menjadi tempat-tempat yang akan dimanfaatkan untuk mengedarkan atau melakukan transaksi, baik di kafe, restoran, tempat makan, tempat hiburan, dan lain-lain, untuk menempatkan atau menempelkan stiker himbauan anti narkoba, sehingga kampanye ini kita lakukan secara bersama-sama dan masif, termasuk tempat hiburan yang kedapatan di wilayahnya digunakan untuk peredaran, kita akan berikan teguran. Namun apabila teguran tidak diindahkan, maka kita akan melakukan pencabutan terhadap izin tempat-tempat tersebut, termasuk juga apabila mereka terlibat di dalam peredaran, kita akan proses pidana. Kemudian pengawasan terhadap wilayah-wilayah perbatasan, termasuk juga wilayah laut kita, terutama jalur-jalur tikus. Ini akan dikerjasamakan bersama-sama dengan TNI, Polri, BNN, Bakamla, KKP, Kemenlu, Kemendagri, dan kementerian terkait lainnya. Kemudian di bidang TPPU, jadi ini juga menjadi kesepakatan kita, karena memang yang harus kita potong adalah rantai transaksi mereka, sehingga kita sepakat kita akan mengoptimalkan pembukuan dan penyitaan uang yang ada di dalam rekening, serta melakukan penerapan TPPU, termasuk tadi akan kita rapatkan untuk mendorong kepada pembuat undang-undang untuk memberikan ruang kepada PPATK untuk membreeze lebih lama, termasuk juga kemudahan terkait dengan sistem penyitaan, sehingga kemudian kita bisa melakukan langkah lebih cepat karena mereka juga melakukan tindakannya, strateginya di lapangannya cepat, sehingga kita pun harus melakukan hal yang sama, termasuk juga memperluas SEMA atau perma yang mengatur terkait dengan proses pembukuan dan penyitaan uang yang diindikasikan terdetek oleh PPATK maupun sistem perbankan. Itu akan kita minta untuk di-freeze, diblokir dalam kurun waktu tertentu, dan kalau mereka protes, kita minta untuk mereka bisa melakukan pembuktian terbaik. Kalau tidak, uangnya kita sita. Kemudian bidang rehabilitasi, saya kira ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, dan kita mendorong agar tempat-tempat rehabilitasi ini bisa dibangun di tingkat
tingkat kabupaten, kecamatan, pemerintah daerah tentunya diharapkan untuk menganggarkan sehingga tempat-tempat rehabilitasi yang saat ini terbatas ini kemudian bisa kita optimalkan untuk memberikan rehabilitasi bagi para pengguna secara disabilitas sendiri atau para pemuda yang tertangkap oleh aparat penegak hukum, termasuk juga bekerjasama dengan pesantren, lembaga-lembaga pendidikan, termasuk juga tempat-tempat di TNI Polri yang bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Kemudian terkait dengan publikasi, ini juga menjadi penting, maka kita akan mengaktifkan duta anti narkoba, utamanya kita rekrut dari influencer, dari artis yang pernah menjadi pengguna, karena mereka pernah merasakan. Kita harapkan beliau-beliau bisa menjadi duta anti narkoba. Demikian juga dengan bekerja sama dengan influencer ternama yang lain. Tentunya ini semua adalah menjadi bagian yang harus terus kita kelola dengan meningkatkan sinergisitas untuk betul-betul bisa mengeksekusi dan menegakkan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden di dalam kebijakan beliau di dalam Astagita terkait dengan masalah pemberantasan narkoba. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.